Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6, Institut Parahikmah Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen risiko, yaitu risiko, kondisi ketidakpastian dan proses manajemen risiko. Yang pertama, risiko dan kondisi ketidakpastian. Jadi risiko merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. Biasa kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai dan sesuatu yang ingin kita hindari. Mengapa demikian? Karena risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Terus kenapa muncul suatu risiko? Karena risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Praktis kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga tidak. Investasi juga demikian, bisa jadi mendatangkan keuntungan, bisa juga mendatangkan kerugian. Jadi ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko. Ketidakpastian itu sendiri ada banyak tingkatannya. Jadi ada 4 tingkatan ketidakpastian. Yang pertama, tingkatan ketidakpastian yaitu tidak pasti atau pasti. Jadi karakteristiknya di sini hasil bisa diprediksi dengan pasti, contoh hukum alam. Terus tingkat ketidakpastian yang kedua yaitu ketidakpastian objektif. Karakteristiknya yaitu hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contoh permainan dadu atau kartu. Terus tingkat ketidakpastian yang ketiga yaitu ketidakpastian subjektif. Karakteristiknya yaitu hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Contoh kecelakaan mobil, kebakaran, investasi. Terus tingkat ketidakpastian yang terakhir atau yang keempat, sangat tidak pasti. Karakteristiknya yaitu hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contoh eksplorasi angkasa. Jadi bagian kedua yaitu adapun tipe-tipe risiko. Jadi risiko beragam jenisnya, mulai dari risiko kecelakaan, kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lainnya. Jadi risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni atau pure risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Yang kedua, risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Jadi di samping kategorisasi murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko dinamis dan statis. Jadi risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Terus yang kedua yaitu risiko dinamis, muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan jenis-jenis risiko baru. Terus risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif dan objektif dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Terus yang kedua, risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Terus manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini.
Yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko, dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Jadi, yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Terus yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Jadi, langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Jadi, setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Misal, kerugian yang besar. Jadi, risiko bisa dikelola dengan berbagai cara seperti penghindaran, ditahan atau retention, diversifikasi atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko atau risk control dan pendanaan risiko atau risk financing. Jadi, adapun yang kedua yaitu enterprise risk management. Jadi, makhluk hidup secara natural akan mengantisipasi dan mengelola risiko. Sebagai contoh, jika kita keluar mengendarai mobil, maka kita akan waspada dengan kondisi sekitarnya. Jika dari arah yang berlawanan ada mobil yang agak ke tengah jalannya, kita akan menghindari mobil tersebut dengan jalan mengendarainya agak ke kiri supaya tidak terjadi tabrakan. Terus bagian kedua yaitu definisi dan pengertian manajemen risiko. Jadi manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Meskipun pengertian manajemen risiko organisasi adalah seperti yang disebutkan di atas, tetapi ada banyak definisi dan pengertian manajemen risiko organisasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan exposure organisasi terhadap risiko. Terus yang kedua, enterprise risk management adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Terus yang ketiga, manajemen risiko organisasi mempunyai elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, identifikasi misi, yaitu menetapkan tujuan manajemen risiko. Yang kedua, penilaian risiko dan ketidakpastian, yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko, yaitu mengendalikan risiko melalui diversifikasi, asuransi, hedging, penghindaran, dan lain-lain. Terus yang ketiga, elemen manajemen risiko organisasi. Jadi yang pertama, prasarana manajemen risiko. Jadi prasarana manajemen risiko terbagi dua, yaitu prasarana lunak dan prasarana keras. Jadi prasarana lunak yaitu berkaitan dengan penyiapan prasarana lunak untuk manajemen risiko, yaitu mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi dan dukungan manajemen. Terus prasarana keras, di samping prasarana lunak, prasarana keras juga perlu disiapkan. Contoh prasarana keras yang perlu disiapkan adalah ruangan perkantoran, komputer, dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu dipersiapkan agar pekerjaan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya. Jadi proses manajemen risiko yaitu yang pertama ada manajemen, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengendalian. Jadi kesimpulan dari materi mengenai manajemen risiko yaitu proses manajemen risiko pada intinya mencakup
identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko mencakup aktivitas perencanaan atau penyusunan visi, misi, dan sebagainya. Pengelolaan risiko atau diversifikasi asuransi dan sebagainya. Aspek governance atau struktur organisasi, staf, dan semacamnya, dan sistem pelaporan atau umpan balik. Jadi elemen-elemen tersebut bertujuan membuat organisasi menjadi sadar risiko untuk meningkatkan nilai organisasi. Demikian penjelasan saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.